Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di podcast BEM Fikes episode yang kedua. Dan pada pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber kedatangan dari dosen Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Wahyu Vera Wardani SPZ MSI, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gizi seimbang. Mungkin teman-teman Fikes sudah pada kenal Ibu Vera. Untuk penonton yang lainnya juga bisa kenal dan bisa menyaksikan podcast hari ini untuk menjadikan pembelajaran atau ilmu yang bisa kalian share. Oke, selamat pagi Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nisa gimana? Alhamdulillah baik Ibu, senang sekali bisa bertemu Ibu di pagi hari ini, apalagi ini sudah mendekati Lebaran, mungkin waktu-waktu menuju sibuknya Ibu, tapi alhamdulillah Ibu menyempatkan waktunya untuk BEM Fikes. Jangan bosan-bosan ya Ibu sama BEM Fikes. Sip. Selalu senang kalau diundang BEM Fikes. Alhamdulillah, soalnya kita sudah banyak sharing dari Ibu tentang gizi, jadi kita selalu diingatkan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang gizi seimbang, Bu. Gizi seimbang untuk di hari raya. Mungkin banyak sekali teman-teman yang kalau misalkan hari raya itu makanannya ada ketupat pakai opor, itu yang berminyak-minyak, terus ada yang pakai misalkan rendang atau apa, gulai gitu kan, terus makanannya manis-manis, ada nastar, ada ini. Mungkin teman-teman juga pasti dilema, ini sebenarnya bikin gendutan gak ya? Soalnya nih kalau misalkan habis lebaran, yang lebaran tuh bukan hanya hari lebaran, bulan lebaran saja, tapi kita juga ikut lebaran. Gitu loh, Bu. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi kalian bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan gizi kita. Oke, teman-teman semuanya, mungkin Ibu siap ya untuk beberapa waktu ke depan saya akan memberikan sebuah pertanyaan ataupun kita bisa sharing. Iya, kita sharing aja deh. Ibu, saya mau tahu gimana sih anjuran kita selama di hari raya nanti atau nanti besok hari raya gitu, dalam menjaga kewaspadaan kita untuk makan sehatnya gitu tuh. Ibu sendiri biasanya bagaimana kalau misalkan lebaran itu loh anjurannya dalam makanan agar kita juga tetap sehat gitu loh. Iya gini Dek Nisa dan Sobat Fikes semuanya ya. Jadi kalau biasanya lebaran itu seperti momen kita balas dendam makan gitu ya. Iya benar. Karena selama sebulan kita makanan dijaga, siang-siang nggak makan, kita berpuasa gitu ya. Nah jangan sampai ketika lebaran tadi yang seperti ini saya katakan ya, malah kita ikutan jadi lebaran. Jadi tetap teman-teman harus kita pola makannya yang baik ya, gizi seimbang ya. Kalau Nisa dan teman-teman Fikes itu pasti sudah tahu ya, kita kalau makan itu tentu harus ada sayur buah itu yang terlupa ya, protein juga harus, karbohidrat yang cukup begitu ya. Nah kemudian kita sebaiknya jangan menjadikan lebaran itu menjadi momen kita balas dendam ya, justru menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan ketika Ramadan gitu ya. Nah kalau ketika Ramadan kita kan berpuasa tuh Dek. Nah kita sebenarnya berpuasa itu manfaatnya sangat besar buat kita. Di situ kan kita menjaga waktu makan ya. Kita sampai nggak makan selama kurang lebih 14 jaman ya kita. Nah, ketika itu kita dalam tubuh kita itu terjadi proses autofagi ya. Jadi sel tubuh kita karena kelaparan itu akhirnya makan sel tubuh yang sudah rusak. Nah, jadinya tubuh kita jadi sehat gitu ya. Nah, makanya dalam Islam itu sendiri kan ada puasa sunnah yang setelah lebaran itu ya. Nah itu kurang lebih juga bisa menjaga kesehatan kita buat kita tetap proses autofagi. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Daud itu dikatakan adalah puasa yang terbaik ya. Puasa sunnah yang terbaik itu puasa Daud yang sehari puasa sehari enggak. Nah itu bagus itu untuk tubuh kita gitu. Nah kemudian selama bulan Ramadan kita sudah membiasakan itu ya, semoga bisa jadi kebiasaan kita juga setelah lebaran gitu.
Jadi itu salah satu mekanisme untuk menjaga kita jangan terlalu banyak makan ya. Bisa dengan puasa sunnah gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman kan banyak datang ke rumah saudara gitu ya. Nah, itu misalkan nggak puasa ya it's okay ya, nggak bisa puasa sunnah karena menghargai gitu ya, tapi tetap dijaga makannya gitu, karena memang benar tadi yang Nisa bilang kalau selama lebaran itu memang kita tuh banyak konsumsi atau makanan yang tersedia itu adalah makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, bisa gitu juga. Nah, kalau teman-teman nih bisa membuat makanan yang dari sayur juga, jadi seimbang. Nah, kalau di Sunda kan itu biasanya ada lalapan gitu ya. Ada lalapan. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan baik ya. Jadi bisa diseimbangkan, ada lalapan dan jangan lupa disediakan buah ketika lebaran. Jadi jangan kue-kue aja gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya buah dan sayur itu kan harganya insya Allah kan relatif terjangkau ya sebenarnya dibandingkan kue-kue yang ini kalorinya tinggi gitu ya. Nah, bisa diupayakan penyediaan sayur dan buah itu ketika saat lebaran gitu deh. Dan jangan lupa air putih juga. Berarti anjuran makan kita tuh ya kita jangan melupakan makanan pokok yang ada di gizi seimbang itu ya Bu di hari raya, meskipun banyak banget sajian makanan-makanan yang tinggi lemak, gula ataupun itu, kita masih tetap harus minum air putih juga gitu ya Bu ya. Ya karena kebanyakan keluarga tuh pasti pada terfokusnya yuk kita bikin gulai, bikin opor, bikin nastar gitu kan, karena identik di lebaran kayak gitu ya. Cuman ya mungkin untuk teman-teman semuanya yang misalkan belum mengetahui bagaimana kita tetap menjaga gizi seimbang, bisa kalian terapkan tentang tadi yang Ibu Vera sarankan. Kita jangan lupa untuk skip sayuran, buahan atau air putih. Nah Ibu, untuk yang kedua juga saya ingin bertanya nih, kita tuh apa sih hal penting apa saja sih biar kita sehat ini dalam menjaga tubuh kita selama lebaran gitu Bu? Misalkan misalkan hal-hal yang emang kita di lebaran itu kayak udah jangan banyak makan gitu misalnya, terus aduh udah kenyang gak makan gitu tuh. Yang menurut Ibu nih hal-hal penting apa saja yang tetap bisa kita menjaga kesehatan di tubuh kita meskipun nanti di momen lebaran? Di momen lebaran ya. Yang pertama kalau menjaga kesehatan atau kondisi tubuh kita kan dari banyak sisi ya. Yang pertama kalau dari sisi makanan, mungkin yang pertama kita terapkan tadi gizi seimbang. Kemudian mungkin teman-teman pernah tahu istilah isi piringku ya. Nah, jadi di situ ada porsi dalam sekali makan. Di situ ada nasi, porsinya seberapa begitu ya. Kemudian ada sayur, buah, dan jangan lupa air putih. Ya, air putih itu penting ya teman-teman. Air putih itu sederhana, tapi kadang-kadang kita suka lupa ya. Bahkan Ibu nih ya Bu, ada temen Nisa yang nggak suka air putih Bu. Itu ya, jadi air putih itu dia sangat penting ya untuk metabolisme tubuh kita, untuk ekskresi tubuh kita gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 liter ya, atau 8 gelas sehari. Itu pertama air putih jangan lupa. Kemudian yang kedua gizi seimbang pasti itu masuk ya. Kemudian jangan lupa nih olahraga. Olahraga selama bulan puasa ya kemarin. Kalau yang sempat bisa olahraga, alhamdulillah sekali, diteruskan lagi ketika momen lebaran ini dan waktu yang akan datang ya. Jadi olahraga kira-kira setidaknya ya 3 kali ya dalam seminggu gitu. Nah itu bisa menjaga imunitas kita tetap baik, menjaga berat badan kita juga ya agar menuju ke optimal seperti itu. Kemudian waktu istirahat, waktu istirahat karena ketika tidur itu tubuh ini kan memperbaiki gitu ya, tapi ya juga jangan terus-terusan tidur ya selama lebaran karena kekenyangan gitu ya. Kemudian jangan stres gitu. Itu hal penting banget ya Bu, yang stresor itu ya. Betul.
Karena kalau misalkan kita stres masalah kuliah, masalah kerjaan, itu kadang-kadang bisa bikin sakit juga ya. Sakit banget. Ya, itu karena berpengaruh juga, bisa berpengaruh ke metabolisme tubuh kita gitu. Jadi dari psikis, nah nanti kalau tidak tertangani bisa ke penyakit fisik juga, bisa bikin sakit gitu. Tapi kebanyakan ya Bu, ada orang yang misalkan lagi kepikiran banget, lagi stres banget, dia malah milih nggak makan Bu, gitu loh. Itu pengaruh ke gizi diri dia nggak Bu? Ya, kalau kadang-kadang mungkin Nisa dan teman-teman gitu ya, mahasiswa yang masih kuliah atau kita para pekerja gitu ya, itu kadang-kadang kalau stres itu bisa ke dua ya. Ada yang dua mekanismenya, ada yang tadi nggak doyan makan, ada yang makannya banyak. Nah itu dua-duanya kan kurang seimbang ya. Itu tuh tergantung hormon kita atau bagaimana sih Bu? Tergantung individu ya. Tergantung individu. Tergantung individunya. Kadang satu orang juga dia kadang kalau stres itu nggak doyan makan, pada suatu saat yang lain juga kadang dia malah banyak makan. Nah kedua-duanya kan kurang baik ya. Kalau misalkan kita nggak makan ya gimana mau kita memproduksi energi gitu ya. Kalau banyakkan makan juga ditimbunnya jadi lemak, nanti jadi masalah juga gitu. Jadi bagaimana kita manajemen stres itu penting sih menurut saya. Ibu biasanya gimana kalau misalkan lagi stres nih, lagi banyak pikiran, tapi ibu tetap masih ingat tubuh ibu harus tetap sehat, hal yang ibu bisa lakuin itu kayak misalkan ayo semangat bangkit gitu tuh, ibu gimana caranya? Kalau manajemen stres kalau saya sendiri gitu ya Dek, mungkin pertama saya harus sadar bahwa misalkan pekerjaan itu harus selesai. Nah kalau misalkan lelah, saya itu tipikal orang yang bisa tidur sebentar. Ya, jadi kalau ketika kerjaan capek saya tidur sebentar terus bangun lagi. Nah itu dari zaman kuliah juga gitu Dek. Kan ada orang yang nggak bisa tidur sebentar ya. Nah kalau saya bisa tidur sebentar, kemudian kalau mau keluar kamar gitu ya, lihat yang hijau-hijau, nah itu bisa. Itu lebih refreshing juga ya Bu, kalau misalkan kita lagi banyak pikiran, lihat yang hijau itu kayak betul. Rasanya wah nyaman, plong gitu loh. Iya. Kalau jalan-jalan kan butuh waktu yang lama ya Dek. Kadang-kadang kita keluar rumah aja lihat pohon gitu ya, itu juga bisa merefresh. Atau tidur sebentar sih kalau saya. Berarti bukan hanya kita mengonsumsi makanan atau minuman untuk menjaga gizi seimbang, kita juga harus bisa menjaga diri kita tentang manajemen stresnya juga. Kita juga harus bisa siap untuk menghadapi kayak ya kesehatan mental juga kita harus bisa jaga ya Bu, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kayak kita sering ngobrolnya ininya gitu ya Bu. Teman-teman semuanya, mungkin hal ini sangat simple buat kita tapi bermakna sekali karena tubuh sehat ini harganya mahal ya Bu. Kalau udah sakit tuh ya gitulah. Jadi lebih mahal. Iya, jadi lebih mahal. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Nah, Ibu, ada nih opini yang berkata, udah kita tuh masih muda gitu kan. Ngapain sih kita makanan dibatasin? Udah makan mah apa aja gitu loh. Kan hal itu kan yang sesuatu berlebihan itu kan sebenarnya nggak baik ya Bu. Nah tanggapan Ibu bagaimana kalau misalkan mendengarkan sebuah opini yang kayak tadi, kita masih muda, kita boleh makan apa aja, terus gak usah lah dibatasi gitu loh Bu. Masih sehat gitu ya. Kita masih sehat-sehat aja gitu. Sebenarnya kayak gitu juga pasti ada dampaknya kan ya Bu? Iya. Jadi life cycle ya, jadi hidup manusia itu seperti kurva distribusi normal deh. Mungkin Nisa dan teman-teman pernah lihat yang seperti ini, seperti lonceng ya. Nah, jadi di sini itu ketika kita masa kanak-kanak itu kita bertumbuh kan ya, dari kecil yang beratnya awal mungkin sekitar 3 kilo, kemudian naik gitu ya, bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah kemampuan dia juga, tadinya hanya bisa nangis, lama-lama bisa merangkak, berjalan gitu ya. Jadi masa anak-anak itu masa sedang bertumbuh. Nah, Nisa dan teman-teman yang kuliah gitu ya, masa remaja, masa dewasa awal gitu ya, itu ada di lonceng yang produktif. Nah, kalau di lonceng produktif ini kesehatan, kemampuan itu berada di yang paling baik gitu ya, usia produktif yang paling baik ini yang di tengah-tengah yang tinggi. Nah nanti ketika lansia itu mulai turun lagi
Seperti anak-anak mulai turun lagi, misalkan kemampuan dari ususnya aja, kalau udah lansia kan semua fisiologinya itu menurun gitu ya. Dari usus penyerapannya mulai menurun, tulang mungkin Nisa pernah belajar yang osteoporosis ya, itu kan biasa banyak ada di lansia, begitu juga penyakit-penyakit degeneratif lain itu munculnya kan di lansia. Nah kan kita berharap dari kita kecil, dewasa sampai lansia itu kan sehat kan ya. Nah segala kebiasaan kita, gaya hidup kita ketika dewasa ini, ketika kita di usia produktif itu akan berimplikasi pada ketika kita lansia. Nah Nisa dan teman-teman tentu inginnya kan jadi lansia yang sehat kan? Iya pasti Bu. Nah itu bisa kita mulai dengan kebiasaan hidup yang sehat ya, mulai dari pola makan yang baik, gaya hidup yang baik ya, tidak merokok, alkohol, apalagi narkoba, wah jangan sampai ya. Nah kalau misalkan kita gaya hidupnya nggak sehat, onset timbulnya penyakit degeneratif itu bisa jadi lebih cepat. Nah itu kan kita ingin jadi lansia yang sehat, pengen panjang umurnya yang sehat ya kan. Betul. Nah itu sebaiknya kita kebiasaan itu penting sih Dek, sehingga kita membiasakan diri baik dari segi pola makan, gaya hidup gitu ya, ketika kita ada di usia produktif itu sangat menentukan kita di masa lansia kita gitu. Jadi jangan mentang-mentang masih sehat nih bisa makan apa aja gitu, karena itu akan membentuk kebiasaan kita sih Dek. Jadi alangkah baiknya kita biasakan diri untuk hidup yang sehat ya, untuk nanti biar lansianya kita juga tetap sehat ya. Kayak kita makan makanan yang baik ya, menjaga kondisi kita ketika lansia agar penurunannya itu tidak terlalu drastis ya, jadi tidak bermuara pada penyakit gitu sih. Iya Bu ya, karena kebanyakan orang-orang juga kan misalkan kayak udah menempuh ke umur lansia gitu kan banyak yang punya penyakit gitu, banyak yang ngerasa pas muda saya masih sehat kok, saya di masa tua seperti ini. Mungkin itu karena emang salah satunya tadi gaya hidup ya, makanannya ketika lansia itu ya penurunan fungsi tubuh Dek. Memang secara alaminya seperti itu, terjadi penurunan fungsi tubuh. Namun kan bisa kita upayakan ya, kayak misalkan dari osteoporosis, kalau kita dari usia mudanya kalsiumnya tercukupi, fosfornya tercukupi, proteinnya tercukupi. Nah itu ketika lansia ya itu tetap tulang itu mengalami kemunduran ya, pengeroposan gitu, tapi tidak sampai yang rapuh gitu. Jadi meskipun ada degradasi tapi tetap kokoh gitu, karena kita ketika masa produktifnya, masa sebelum lansia itu kita ibaratnya itu menabung ya, menabung tulang yang kokoh gitu. Jadi meskipun ada pengeroposan itu masih tetap oke gitu. Beda kalau misalkan di masa sebelumnya itu tulangnya itu hanya tidak cukup kuat gitu ya. Nah dari awalnya tidak cukup kuat, ketika mengalami pengeroposan, penurunan fungsi ya bisa jadi osteoporosis. Kadang kan mungkin Nisa juga pernah dengar ada orang tua yang hanya jatuh nggak keras gitu ya, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit karena patah tulang ya, karena memang penurunan fungsi tubuh. Jadi ya yang bisa kita upayakan ketika kita masa muda ya, kita konsumsi makanan yang baik, yang sehat untuk mempersiapkan di masa yang akan datang kalau misalkan terjadi penurunan kita masih kondisinya oke. Lalu untuk makanannya sendiri kan nih, teman-teman itu juga banyak, mungkin teman-teman yang lainnya juga kayak banyak banget yang mengonsumsi seafood gitu loh Bu. Terus makanan-makanan yang kayak cepat saji, ya kayak nggak kayak kita masak seperti biasanya gitu loh. Itu tuh sebenarnya kalau misalkan kita mengonsumsi seafood terlalu berlebihan ataupun makanan cepat saji
setiap hari itu bermasalah kan Bu untuk diri kita? Oh, kalau seafood itu sebenarnya dia adalah sumber protein yang baik sebenarnya deh. Nah, di seafood itu dia juga banyak kandungan vitamin mineral, proteinnya juga bagus gitu ya. Sebenarnya kalau seafood itu ya sama seperti protein hewani lainnya gitu ya. Cuman mungkin yang jadi kebiasaan saat ini tuh banyak yang ini ya Dek, tadi yang bisa katakan cepat saji ya. Cepat saji. Nah, cepat saji. Kadang-kadang kita juga harus melihat komposisi makanan kita yang sekarang lagi ngetren. Kalau misalnya sering lihat gitu ya, itu kan banyak yang tinggi lemak, tinggi gula. Nah itu yang perlu kita waspadai ya teman-teman itu. Tapi yang paling penting yaitu kembali lagi gizi seimbang. Jangan lupa makan seafood baik ya, jangan lupa sayur buahnya gitu. Terus ini tadi kan Ibu memberi saran ya, kita biar bisa tetap menjaga diri kita tentang manajemen stresornya juga gitu kan, selain makanan dan minumannya Bu. Nah, apabila ada seseorang yang tidak bisa menjaga waktu istirahatnya gitu loh Bu, otomatis juga kan dia pola makannya juga tidak teratur. Apakah dia masih bisa Bu menjaga keseimbangan gizinya? Oke Dek, kalau untuk manajemen berat badan ya, terkait status gizi, biasanya ya saya itu termasuk ke diri saya sendiri itu membatasi jam makan Dek. Jadi kalau saya sendiri itu saya upayakan untuk tidak makan setelah jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah itu karena untuk mencegah penimbunan lemak akibat kita makan, habis makan biasanya kekenyangan terus ngantuk gitu ya Dek. Nah itu jadi saya upayakan untuk tidak makan setelah jam 7. Nah kemudian itu yang jadi masalah ketika kita suka lembur gitu ya, lebih dari jam 12 gitu. Biasanya kalau ngerjain tugas atau apa kan sukanya ngemil gitu ya Dek. Bener Bu, ngemil enak. Ngemilnya itu keripik gitu ya. Terus juga ada Bu teman-teman Nisa, mungkin Nisa juga pernah tengah malam rebus mie. Itu sebenarnya gara apa? Iya. Kadang lapar, ada mie direbus, tapi itu pernah tengah malam Bu. Ini bikin gendut nggak ya? Ini nggak ya gitu loh Bu. Nah itu implikasi dari kalau kita waktu tidurnya itu nggak pas Dek. Ya kadang kita memang tidak memungkiri ya, banyak tugas pekerjaan yang harus dikerjakan lembur begitu ya. Yaitu kita jadi membutuhkan energi ya. Jadi butuh energi, jadi pola makannya nggak teratur, yaitu dari satu sisi yang tidak baik bisa berimplikasi ke yang lain gitu ya. Kita harus manajemen waktu memang gitu. Tapi bisa diupayakan, yaitu kalau dari sisi makanan bisa diupayakan jangan suka makan terlalu larut ya. Ya karena kalau ketika lembur ya itu Bu, tapi kalau lembur kan suka lapar gitu ya, yaitu diupayakan kita pola kerjanya juga baik gitu. Jadi meskipun kita lembur, meskipun kita banyak tugas atau apa, kita juga harus tetap makan dengan waktu yang tepat. Minum air putih itu boleh ya kalau saya ya. Kalau malam nggak apa-apa? Nggak apa-apa, air putih itu kan nggak ada kalorinya ya. Kalau malam-malam minum kopi? Kalau kopi sama gula sama aja Dek. Ada kalorinya. Iya. Gitu. Ya kan itu gemar banget, banyak sekali yang masih minum kopi gitu. Apalagi Nisa sering kali lihat bapak-bapak nih kalau pagi juga lembur juga gitu kan Bu. Dia belum makan nasi tapi udah kopi Bu. Itu loh Bu. Itu sebenarnya bermasalah nggak sama badan sama tubuhnya dia gitu loh Bu. Oh iya, oke. Lanjut tadi ya, ketika kita lembur kadang juga kita minum kopi gitu ya biar nggak ngantuk. Nah itu oleh karena itu perlu dijaga. Nah ini menyambung Nisa nih, kopi itu kalau belum makan apa-apa minum kopi boleh nggak Bu gitu ya. Kopi itu kan dia
sifatnya asam ya, Dek. Iya. Nah, itu kalau orang yang nggak biasa itu bisa kalau minum kopi belum makan tuh asam lambung. Iya, banyak sekali yang bermasalah iya, seperti itu, Bu. Karena dia asam kan. Jadi kalau yang belum terbiasa minum kopi itu ya diupayakan makan dulu gitu deh. Seenggaknya ada alas gitu ya, kayak misalnya makan roti, makan nasi gitu. Betul. Ya, banyak juga yang sering bilang, saya kalau minum kopi langsung nggak enak perutnya gitu kan. Terus ada yang kalau saya ketagihan makan mie gitu, nggak bisa berhenti. Apalagi kan kita tahu sendiri ya Bu, pencernaan mie tuh bisa 3-4 hari lah kalau misalnya satu bungkusnya tuh gitu ya Bu. Oh enggak sih, sebenarnya waktu makanan itu diproses itu sekitar 2 jaman itu, kalau misal makan nih sekitar 2 jaman itu diproses gitu ya. Hanya saja kalau kita kurang serat, Dek. Kalau kita konsumsinya kurang serat, mungkin teman-teman kalau nggak makan sayur, buah, itu pencernaannya jadi nggak lancar ya. Nah, itu jadi mengendap di saluran pencernaan kita. Nah, itu yang menyebabkan masalah gitu ya. Jadi balik lagi, penting itu sayur, buah, air ya, jadi agar pencernaan kita lancar dan proses-proses yang lain ya, karena kalau sayur buah itu kan dia bisa jadi prebiotik ya, makanan di mikroorganisme bakteri baik di usus gitu ya, di usus besar. Nah, itu ada produknya dari proses fermentasi mikroorganisme itu yang jadinya sifatnya antioksidan, Dek. Nah, itu kan bermanfaat untuk tubuh kita ya. Ya gitu. Jadi ya kita kembali lagi, kita harus bisa tetap mengkonsumsi makanan yang memang penting sekali buat tubuh kita gitu. Nah Bu, kalau misalkan ada orang yang nggak suka buah, itu bagaimana Bu? Oh, kalau orang yang nggak suka buah itu kan banyak macamnya ya, Dek. Kalau nggak suka satu jenis, bisa yang lain gitu. Atau bisa konsumsi sayur ya. Tapi gini, Dek, pentingnya kita konsumsi makanan yang beragam ya. Jadi di makanan itu kan dia ada yang di satu sisi kandungan gizinya rendah, terus gizi yang lain tinggi. Nah, yang satunya lagi seperti itu juga ya. Jadi saling melengkapi. Nah, itu pentingnya kita konsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi salah satu poin di pedoman gizi seimbang itu, makanlah makanan yang beraneka ragam. Nah, itu tujuannya ya, agar tubuh kita itu mendapatkan gizi yang komplit gitu. Karena dari satu sisi saling melengkapi gitu. Jadi kalau yang nggak suka buah, bisa dicari buah yang kan buah macam-macam tuh, bisa dipilih buah yang disukai gitu. Begitu juga sayur ya. Nah, yang jadi masalah itu mungkin pernah dengar ya, ada anak kecil yang nggak doyan sayur. Iya, yang itu banyak sekali Bu, kayak nggak doyan makan juga Bu gitu tuh. Itu gimana? Oke, kalau dari anak kecil ya, anak kecil itu gimana sih Bu agar dia itu nggak pilih-pilih makanan itu dari ketika MPASI setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu kan anak balita ya, bayi usia 6 sampai 12 bulan itu kan dia ada tambahan makanan pendamping ASI, tidak hanya ASI saja gitu ya. Nah, ketika itu jadi momen untuk para ibu ya, misal calon ibu, terus teman-teman semuanya calon ibu atau bahkan ibu-ibu muda ya. Ketika itu adalah momen untuk mengenalkan makanan kepada anak ya. Ketika kita memperkenalkan makanan yang baik dan sehat gitu ya, di situ ada sayur, buah, dan yang paling penting kalau ketika itu anak-anak kan protein, lemak itu sangat diperlukan ya ketika MPASI itu dicampurkanlah MPASI itu beraneka ragam. Jadi dikenalkan banyak jenis makanan ketika MPASI itu. Nah, itu akan menjadikan kebiasaan untuk si anak. Nah, nanti kalau ketika dewasa itu diupayakan dia nggak pilih-pilih makanan gitu deh. Kan ada yang ingin praktisnya saja, ibu ingin praktis atau gimana gitu, akhirnya yang diberikan itu makanan instan. Iya Bu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita ya. Jadi mengenalkan beraneka ragam makanan untuk MPASI ya, untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan itu sangat penting. Itu untuk masa depannya dia, agar dia tidak pilih-pilih makanan gitu.
Tapi nih Bu, mungkin mama-mama muda juga ada yang dilema, ada anaknya yang masih menolak pas MPASI itu Bu, makanannya gitu loh Bu. Enggak, kan kalau misalkan bayi itu ada yang nggak mau, nggak suka gitu tuh. Nah itu biar mau muda nggak bingung tuh apa Bu? Oke, jadi pertama kalau di MPASI itu yang paling penting, yang pertama kali itu adalah tekstur. Teksturnya itu harus sesuai. Jadi kalau 6 bulan dia awal-awal tentu masih cair gitu ya, masih cair, kemudian teksturnya bertahap sampai ke usia 12 bulan itu sudah makanan keluarga. Nah, kalau misalkan anak tidak mau, itu ada satu makanan gitu ya. Sebenarnya kalau dari teorinya ketika anak usia segitu gitu ya, dia itu masih dalam tahap dia itu secara makanan itu dia penerima pasif ya. Jadi dia itu masih mau makan apa aja, sehingga ketika itu para ibu dan pengasuhnya gitu ya itu memberikan atau mengenalkan banyak makanan. Kayak misalkan kalau misalkan ada kejadian dia nggak mau makan, kita upayakan aja gitu deh, kita berusaha untuk yang pertama itu kalau dari sisi teksturnya harus benar, kematangannya, kemudian suhu pemberiannya gitu. Biasanya kalau kita sendiri orang dewasa gitu kan, kalau makan yang terlalu panas kan nggak suka, atau terlalu dingin. Nah jadi suhunya itu juga yang pas gitu deh. Ini bisa jadi saran ya untuk ibu-ibu luar sana dan calon ibu yang masih mengandung. Oke, mungkin ini terakhir untuk kita sharing ya Bu. Bagaimana sih Bu untuk kita bisa memilih makanan dan minuman saat Lebaran gitu untuk bisa kita konsumsi dengan baik gitu. Itu biasanya Ibu kalau misalkan lihat makanan yang udah disajikan pas Lebaran, Ibu lebih milih makanan yang mana dulu atau minuman yang mana dulu gitu? Oke. Sebenarnya saya juga masih belajar ya Dek, untuk pola makan yang baik gitu. Ketika Lebaran, saya mungkin tips ya Mbak Nisa dan teman-teman, itu kita sebenarnya kalau dari gizi ya sendiri itu kita lihat, kita tahu nih, mungkin Nisa juga bisa memperhatikan ya, karena Nisa kan juga belajar gitu. Kalau misalkan ada di meja itu ada kue-kue, kemudian memang sih kadang ada agar, ada buah potong gitu ya. Nah itu kita bisa lihat itu kira-kira mana nih yang kalorinya itu lebih rendah gitu ya, atau yang vitamin mineralnya baik gitu ya. Kalau ada buah potong ya kita bisa konsumsi buah potong. Kadang-kadang kan kita makan itu untuk menghargai sang punya rumah gitu ya, sang tuan rumahnya gitu. Nah kita bisa pilih makanan-makanan yang lebih rendah kalori, bisa agar atau buah potong gitu, atau kita minum air putih. Jangan lupa, kan kadang kita keliling ya, keliling ke tetangga-tetangga ya, jangan lupa bisa ambil air putih, kan suka disediakan ya air putih dalam gelas gitu. Nah itu bisa kita minum itu gitu. Kalau ada buah juga boleh, agar juga boleh. Kemudian nastar boleh nggak sih Bu gitu, kue-kue kayak gitu boleh aja, tapi ya jangan banyak-banyak ya. Cukup satu aja, satu aja sekali makan, nanti kan makan lagi gitu ya. Satu paku. Itu toples ya. Jangan banyak-banyak, intinya nastar itu dia cukup tinggi lah, kita bisa sehari maksimal 3, bisa nggak susah ya. Nastarnya kecil Bu. Nastarnya kecil. Kalau 3 kayaknya kurang nih Bu. ya gitu ya, itu dilemanya. Kenapa kalau setelah Lebaran ya kita jadi lebaran ya, karena nastarnya itu kecil tapi kalorinya tinggi teman-teman gitu. Jadi harus jadi perhatian kita juga, nastar ini adalah hal yang kita waspadai gitu ya. Karena ya udah dilihatnya enak, dimakannya ketagihan, ya kalorinya banyak. Kalorinya tinggi, iya itu yang bikin juga kita Lebaran juga lebaran. Tapi nih Bu, kan kebanyakan orang-orang tuh kalau misalnya di minuman ya Bu,
aduh air putih mah bosan, pengen sirup aja sirup. Itu kandungan sirup tuh gimana Bu? Apakah mengandung gula yang tinggi juga? Oke. Ya itu ya, sirup itu dia kan dibuatnya dari gula pasir ya. Ya itu dia kalorinya tinggi itu apalagi dia gula sederhana ya. Kalau gula sederhana itu dia meningkatkan kadar gula darah lebih cepat ya. Itu sebenarnya bermanfaatnya itu kalau habis olahraga tapi jangan terlalu manis juga, yaitu bisa untuk atlet itu kalau setelah olahraga yaitu bisa menambah gula ya. Kalau gula darah itu kan untuk energi kita, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain minumnya sirup gitu ya, yaitu jadinya lemak, nambah lebar lagi. Kalau kita puasa bukannya minum sirup itu nggak apa-apa Bu? Sebenarnya kalau ditanya nggak apa-apa ya nggak apa-apa aja sih deh, cuman ya jangan lupa air putih dan jangan berlebihan. Apa-apa segala sesuatu kalau berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi kalau gula, garam dan lemak itu adalah yang termasuk kita batasi sih deh, jangan sampai terlalu banyak. Tuh kalau ditanya boleh tapi jangan terlalu banyak. Terima kasih ya Ibu sudah berbagi, sudah sharing. Teman-teman semuanya, untuk podcast hari ini kita mendapatkan tips dan saran yang baik sekali dan bermanfaat. Apalagi tadi Ibu Vera mengatakan bahwa untuk gizi seimbang ini kita tidak harus lupa untuk selalu makan buah, minum air putih, terus juga tadi ada tentang sayurannya juga, terus menjaga waktu istirahat, manajemen stresornya juga dijaga dengan baik agar kita bisa tetap menjaga kesehatan tubuh kita, karena untuk sehat itu kita mahal gitu kan. Dan ini juga tadi Ibu sudah memberi saran bahwa tadi ada penjelasan tentang MPASI, di mana itu bisa berbagi tips buat ibu-ibu yang sedang dilema tentang anaknya yang tidak mau makan gitu ya Bu. Dan tadi untuk sharing kita di podcast kali ini untuk gizi seimbang di hari Lebaran, mungkin kalian bisa terapkan nih nanti hari raya besok. Yang katanya tadi kata Ibu, kita bisa makan nastar, coba maksimalkan satu hari tiga aja. Iya, 3 aja coba. Karena masih makan yang lain juga. Iya, karena kan di momen Lebaran tuh makanan juga masih banyak gitu ya teman-teman. Apalagi nih dilema juga untuk para wanita lah, yang kalau misalkan kok makin Lebaran ya ini muka saya gitu. Mungkin bisa kalian jaga juga makanannya dan bisa dibatasi, karena untuk kesehatan tubuh kita juga itu tergantung tentang gaya hidup kita, gaya makanan kita, agar kita tetap sehat di hari tua nanti. Mungkin untuk episode hari ini kita cukup sampai sini, dan kita juga bisa bertemu kembali di episode yang lainnya. Saya berterima kasih kepada Ibu Vera sudah menyempatkan waktunya untuk kita, dan untuk para pendengar juga. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu mau kasih pesan dan kesan untuk para pendengar? Oke, untuk Lebaran kali ini teman-teman, saya pribadi dan dari kita mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Kemudian tetap jaga kondisi tubuh, jaga makan ya, agar kita Lebaran tadi nggak makin lebaran ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin saya juga sebagai host pembawa di podcast hari ini ataupun sebelumnya minta maaf apabila pembawaan saya kurang berkenan, tetapi jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast BEM Fikes di setiap episodenya. Semoga bermanfaat juga. Saya Nisa Auwalia Haryesta dan Ibu Wahyu Vera Wardani SDG FSI mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.